Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismantur Abada dengan NIM akhir 27 dari Rombel A kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 di laboratorium. Pertama, dasar teori K3 laboratorium. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. K3 laboratorium merupakan penerapan genosida K3 khusus di laboratorium, meliputi identifikasi bahaya kimia, biologis, dan fisik. Ada juga penilaian risiko penggunaan alat pelindung diri dan prosedur kerja aman dan penanganan limbah laboratorium. Nah, tujuannya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan menjaga kesehatan pengguna laboratorium. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Berikutnya adalah alat-alat di laboratorium lingkungan. Yang pertama adalah glass beaker, digunakan untuk menampung atau mencampur reaksi dari larutan kimia. Berikutnya adalah labu ukur, digunakan untuk mengukur dan membuat larutan dengan volume yang tepat. Selanjutnya adalah labu Erlenmeyer, digunakan untuk mencampur larutan dan mereaksikan kimia. Berikutnya adalah penjepit tabung reaksi, digunakan untuk memegang tabung reaksi saat dipanaskan. Berikutnya adalah pipette ball, digunakan untuk membantu menghisap larutan tanpa menggunakan mulut. Nah, berikutnya adalah batang pengaduk, digunakan untuk mengaduk larutan agar tercampur merata. Selanjutnya adalah spatula, digunakan untuk mengambil dan memindahkan eh, bahan kimia padat. Selanjutnya adalah corong, digunakan untuk proses pemindahan cairan ke wadah yang eh, sempit. Berikut adalah simbol-simbol K3 di laboratorium. Nah, yang sebelah kiri adalah simbol bahan kimia. Yang pertama ada toksik dengan gambar tengkorak. Selanjutnya di sebelahnya adalah sangat toksik, digambarkan dengan tengkorak, tapi ada logo T+, menandakan sangat beracun. Di sampingnya adalah X dengan I kecil menandakan bahan kimia iritasi. Sampelnya adalah untuk bahan kimia korosif, selanjutnya adalah bahan kimia mudah terbakar, di sampingnya adalah bahan kimia yang mudah terbakar karena suhu terbakarnya sangat rendah, yaitu 21 derajat Celcius. Nah, di sampingnya adalah bahan kimia yang sangat mudah terbakar, biasanya terbuat dari udara maupun gas. Nah, di sampingnya adalah bahan kimia yang mudah meledak jika terkena percikan api. Nah, di bawahnya adalah dangerous for the environment, biasanya bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan maupun ekosistem. Sebelahnya dan yang terakhir adalah oxidizing, yaitu bahan kimia yang mudah teroksidasi. Nah, di sebelah kanan adalah simbol peringatan yang ada di laboratorium. Ada bahaya biologis, bahaya racun, bahaya tegangan tinggi, bahaya radiasi, bahaya elektrik, bahaya material mudah terbakar, bahaya permukaan panas, bahaya eh, bahan-bahan dari kaca, bahaya radiasi sinar UV, dan terakhir bahaya dari laser. Nah, ini adalah potensi risiko kecelakaan yang bisa terjadi. Ada tiga. Yang pertama adalah bahaya biologis, yaitu paparan mikroorganisme menyebabkan infeksi ataupun penyakit. Ada kontaminasi sampel menyebabkan risiko penyebaran agen biologis. Yang kedua ada bahan kimia, seperti paparan bahan kimia, terhirup gas atau uap berbahaya, maupun kebakaran atau ledakan karena reaksi bahan kimia. Nah, yang ketiga adalah bahan fisik dan mekanik seperti luka fisik karena pecahan kaca ataupun alat tajam, eh, bahaya listrik, ataupun kesalahan prosedur yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Berikutnya adalah pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama, menggunakan APD secara lengkap. Yang kedua, mematuhi SOP dan instruksi kerja laboratorium. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum praktikum dimulai. Yang keempat, menyimpan bahan kimia yang benar sesuai label dan sifatnya.
Yang kelima, tidak makan ataupun minum di laboratorium. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kerapian di area kerja. Dan yang terakhir, mengetahui prosedur darurat yang dilakukan. Berikutnya adalah tanggap darurat di laboratorium. Yang pertama, jika terjadi kebakaran, gunakan apar sesuai jenis kebakaran yang terjadi, matikan sumber daya listrik, dan evakuasi area jika api tidak terkendali. Yang kedua, jika terjadi tumpahan bahan kimia, gunakan APD secara lengkap, isolasi area tumpahan, dan bersihkan sesuai prosedur. Yang ketiga, jika terjadi paparan dan cedera seperti di kulit atau di mata, segera bilas dengan e-wash ataupun safety shower. Yang kedua, jika terjadi luka fisik, segera gunakan kotak P3K. Yang ketiga, jika terjadi paparan uap, pindah ke area yang udaranya segar. Berikutnya adalah penanganan limbah di laboratorium. Yang pertama, identifikasi dan karakteristik limbah. Yang kedua, memisahkan dan mengelompokkan limbah sesuai jenisnya. Yang ketiga, menggunakan wadah dan sesuai dan berlabel. Yang keempat, menetralisasi limbah. Yang kelima, mengolah limbah secara kimia. Lakukan inaktivasi untuk limbah biologis. Dan melakukan pembakaran dengan suhu tinggi atau incinerasi. Dan selanjutnya adalah melakukan stabilisasi atau solidifikasi. Yang kemudian pengenceran dan pembuangan limbah untuk limbah non B3. Nah, untuk limbah B3 sendiri bisa diserahkan kepada pihak yang sudah memiliki izin. Nah, kesimpulannya adalah K3 di laboratorium sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan penggunaan melalui identifikasi risiko, penerapan prosedur kejaman, serta penggunaan APD. Risiko kecelakaan dapat berasal dari berbagai macam hal, tanggap darurat. Selain itu, penanganan limbah laboratorium harus dilakukan secara benar agar tidak mencemari lingkungan dan tetap aman bagi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.